Jamaah rahimakumullah, maka tadi ada orang yang sholatnya asal-asalan. Yang penting sholat. Padahal ternyata ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Sholat itu curhat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan baik. Apa dalilnya? Kalau kita memperbaiki sholat kita, insya Allah ya usaha kita, kehidupan kita yang lainnya baik. Rumah tangga kita akan baik ya. Kerjaan kita akan baik. Hubungan kita sama orang tua akan baik. Sama tetangga akan baik. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Ya boleh, itu salah satu dalilnya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kirimkan hadiah ke belakang. Siapa lagi dalilnya? Minta tolong dengan sabar dan salat. Nah, dalilnya itu setiap hari ada lagi antum. Oh, itu secara umum ya. Yang ada kalimat sholatnya. Tiang agama. Boleh lah. Kita boleh semua aja, yang penting ada dalilnya gitu kan. Yang penting ada dalilnya. Cocok nggak cocok-cocokin nanti kan seperti itu. Antum denger sehari 10 kali jemaah. Hayya 'alas sholat. Ayo sholat kalian. Bayangin ya, bagaimana cintanya Allah kepada manusia. Sampai Allah syariatkan azan yang diperdengarkan sehari 5 kali. Kalau kita nggak mau denger, dipanggil tuh hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Jadi sholat ini disyariatkan untuk menyusahkan kita. Engkau sholat, engkau dapat kejayaan dalam hidupmu. Dapat glory, dapat kenyamanan, dapat ketenangan dan kedamaian. Kalau mau komat juga. Ya. Bagaimana ketika orang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tolong hal itu dihayati. Makanya di antara langkah menuju ke khusyuk itu adalah mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan. Ini panggilan untuk menuju ke sholat. Kalau panggilannya aja antum abaikan, tidak terlalu penting buat antum. Sebagian mungkin masih sibuk ngobrol dengan panggilan tersebut. Merasa, aduh waktu ana habis ya. Ya anak-anak juga merasakan. Kadang-kala ana dengar azan, pegang handphone ya. Seharusnya udah taruh lah. Antum hayati bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum akan tahu, ya Allah semuanya kecil. Allah itu maha besar. Antum punya masalah sama siapa? Sama bos, sama atasan, sama presiden, sama raja. Wallahi semua itu hambanya Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita harus bingung? Allahu Akbar. Terus bagaimana kita bersyahadat? Aku bersaksi bahwa nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah ya. Ketika kita dengar lalu kita menjawab an la ilaha illallah, dan aku ikut bersaksi. Jangan cuma muadzinnya yang bersaksi. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu antum mengulangi wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu antum mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridho ya Allah engkau sebagai Tuhanku. Apapun ya Allah yang kau akan perlakukan kepadaku, aku ridho ya Allah. Karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Antum punya masalah. Dan ana juga punya masalah. Pikirnya Ustaz nggak punya beban gitu loh. Jadi bebannya ditambah ya Allah ya. Tapi ternyata beban itu ketika Ustaz mendengar, jadi ringan buat Ustaz. Kenapa? Ternyata masalah ana lebih ringan daripada masalah orang ini. Itu menjadi obat buat kita. Semua punya masalah. Tapi ketika antum punya keridhaan dengan ketentuan Allah, ana ridho sudah. Tapi ya kita suruh doa minta afiah ya, minta keselamatan dari bala dan musibah. Iya, tapi ketika itu datang dan antum ridho, selesai urusannya. Maka di situ ketika azan dikumandangkan, berhentilah, berhenti berkegiatan, taruh handphonenya. Kalau sedang berbicara lawan bicaranya, bisa dengarkan azan sebentarlah. Antum hayati panggilan itu. Di beberapa cerita, Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara ya, ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, beliau berdiri dari tempatnya. Kemudian berjalan ke teralis besi itu. Mengatakan, ya Allah aku cuma bisa sampai sini ya Allah. Menjawab panggilanmu ya Allah. Jadi itu panggilan jamaah. Hayya 'alas shalah, ayo gitu loh. Tapi ketika panggilan ini sekali diabaikan, antum nggak akan sampai al-falah. Itu gimana antum mau dapat al-falah?
Yang ada harta antum jadi azab buat antum. Anak jadi azab buat orang tuanya. Orang tua itu ingin anak jadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Dia ingin harta yang dikumpulkan itu jadi ya sarana untuk kebahagiaan dan kegembiraan dia di dunia dan di akhirat. Ternyata enggak. Maka Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum." Kau jangan takjub ya sama harta mereka. Jangan heran sama anak mereka. Dan kalau kita, ya Allah anaknya bagus semua gitu ya. Masya Allah sukses semua, hartanya banyak. Padahal sholat yang enggak. Apa anak harus enggak sholat supaya kaya ya? Mungkin orang berpikir, anak dulu hijrah Ustaz. Masya Allah, belum hijrah banyak fulusnya Ustaz. Setelah hijrah kok jadi susah Ustaz ya? Enggak. Antum tetap dapat falah. Ketika antum bisa sholat, antum sedang menuju ke al-falah tadi. Antum sedang memperbaiki hidup antum. Ya. Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum." Allah itu ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Itu azab jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika sholat ini diremehkan. Atau sholatnya asal-asal, ya udah. Nggak akan sampai ke al-falah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholatnya. Sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Yang mengerjakan sholat. Ternyata yang dicatat pahala buat dia cuma 1/10-nya. Tumunuha 1/8 cuma dapat. Kan orang beda. Sama satu soft tapi kualitas sholatnya beda. Sudusuha 1/6. Khumusuha 1/5. Rubu'uha ada yang dapat 1/4. Thuluthuha ada yang dapat 1/3. Nisfuha ada yang dapat 1/2. Jadi paling full disebutkan hadis ini berapa? 1/2. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat. Antum udah berusaha ya. Berusaha banget khusyuk. Biasanya orang itu khusyuk kapan? Kapan antum khusyuk? Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Tapi kalau dari keenakan antum sujud berdoa ya. Minta diselesaikan masalahnya. Sampai antum lupa. Ini rokaat keberapa ya Allah? Ini sujud yang keberapa ini? Antum khusyuk dalam doanya, tapi nggak khusyuk dalam sholatnya gitu loh. Sampai antum bingung, ya Allah ya. Sujud sahwi lagi. Menunjukkan memang kualitas sholat kita itu curhat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau antum lihat jamaah yang kirim pertanyaan, kalau urusannya curhat, berapa lembar? 1 lembar full jamaah. Sampai ustadznya capek. Dan dia tulis, Ustadz mohon dibaca semuanya, jangan di skip. Nah, karena kalau orang curhat tuh ada banyak masalah, Ustadz. Kalau pertanyaan apa hukumnya ini, ya selesai hukumnya boleh, nggak boleh. Tapi Anda punya masalah, Ustadz harus dengarkan ceritanya. Dan Ustadz nggak mau dengerin. Kalau sudah terlalu panjang, aduh curhat ini taruh sini sudah. Tapi Allah mau dengerin kita. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi itu mau dengerin kita. Nggak ada ceritanya Allah, nggak ada waktu buat kita, nggak ada. Allah selalu punya waktu buat kita. Namun ada sebagian orang yang nggak lama-lama sholatnya, gitu loh. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya. Rencana Nur Salma ada tarawih nggak? Ada. Rencana berapa juz 1 rakaat? Imamnya imamnya aja sudah adu. Gimana jamaahnya? Imamnya sudah adu. Jadi kalau imamnya pesimis, jamaahnya lebih pesimis antum. Imamnya insya Allah 1 juz gitu kan. Orang udah pada pulang. Anak pernah sampaikan di sini mungkin. Di Sukamiskin, tahu Sukamiskin itu? Penjara itu ya. Penjara orang hebat. Hebat apanya? Wallahu a'lam. Karena sempat masuk sana untuk berdakwah ya. Masuk sana. Semoga kita dijauhkan dari namanya penjara ya. Itu cerita mereka. Saat Ramadan alhamdulillah Ustaz, 10 hari terakhir kita itu tarawih Ustaz, 11 rakaat kita panggil imam Ustaz. Bisa semalam tuh 3 sampai 4 juz Ustaz. Itu 11 rakaat ya. Apakah antum nunggu di penjara? Baru mau 3-4 juz. Nah, dan Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana? Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tersebut. Beliau di luar bulan Ramadan, pernah sholat malam. 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Gitu hadis. 5 juz 1 rakaat. Kita 11 rakaat sampai 1 juz. Enggak juga.
Kesian jamaahnya Ustaz. Kesian sama imamnya. Kesian sama DKM-nya. Karena aduh masjidnya kurang makmur Ustaz, kata dia. Kalau mau makmur yang cepet-cepetan lah. Jadi kalau antum, ini sholat tarawih itu kan pilihan, bukan kewajiban. Yang 23 lebih cepat dari yang maksudnya kan gitu. Jadi nggak apa-apa loh jamaah. Artinya bebas sebenarnya. Ada yang di sini setengah jam, ada tempat lain 1 jam sholatnya. Ada yang 2 jam, tapi harus ada jamaah. Antum jadi fasilitator kita Ustaz, insya Allah sholatnya sehari, semalam ya 8 juz. 8 juz. 1 rakaat 1 juz. Dan kalau antum nggak mampu, nggak mau berdiri, duduk. Boleh jamaah. Di Jakarta ada nggak yang 1 rakaat 1 juz? Hah? 1 rakaat 1 juz? Loh ini pertanyaan 1 rakaat 1 juz. Belum nemu Nur Salman insya Allah. Aduh. Tak takut kehilangan jamaah ini. Bener loh jamaah. Ini waktu yang sangat, ini mulia banget deh. Kita nggak tahu dia datang lagi atau tidak. Maka manfaatkan malamnya untuk sholat. Ketika capek tadi, antum berdiri, antum duduk. Duduk aja, bismillah. Kemudian nanti ketika waktunya mau ruku, antum berdiri. Sebagian orang mungkin kerja, tadi dikatakan orang kantor kerja. Nggak harus dia sholat tarawih itu ba'dal isya. Nggak harus berjamaah sendirian pun jadi. Boleh jadi di rumah, antum lebih khusyuk. Ya udah di rumah. Karena anak-anak kalau sholat di masjid kayaknya terlalu cepat Ustaz. Anak kayaknya mau sholat mulai jam 10 lah. Sampai jam 3. Antum ketawa ya. Insya Allah tahun ini Nur Salma kita bikin. Kalau sholat fardu, imamnya harus memperhatikan jamaah. Sholat fardu, sholat sunnah dia nggak suka ya pergi aja gitu loh. Ya nggak enak Ustaz sama jamaah Ustaz. Nanti sunduknya berkurang Ustaz. Ustaz sunduk lagi nanti. Dari jamaah semakin banyak sunduknya Ustaz. Enggak lah. Jamaah rahimakumullah, maka tadi ada orang yang sholatnya asal-asalan. Yang penting sholat. Padahal ternyata ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka nih orang sholat. Apalagi yang nggak sholat ya. Orang sholatnya dalam kondisi dia hukumi celaka dia. Alladzina sahun, alladzina hum yura'un. Lalai dia. Yang penting sholat buat dia. Anak sholat alhamdulillah nggak pernah bolong. Walaupun sholatnya cepet-cepetan. Rukuknya nggak benar. Wallah kondisi kalau antum bayangin ya. Sholat itu bukan hanya kata-kata. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sholat itu bukan hanya gerakan. Dari berdiri antum ruku, dari ruku berdiri lagi, dari berdiri kemudian sujud, sujud kemudian duduk. Enggak. Sholat itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW mengatakan, as-salatu khairu mawdu'. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Maka Allah syariatkan sehari 5 kali. Haji seumur hidup kali. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali ketika datang nisabnya. Sholat nggak bisa. Nggak bisa. Antum harus sholat minimal 5 kali. Itu yang terjadi. Maka tatkala orang ini dia ibadah. Tapi ternyata dia asal-asalan masuk fawailul lil musallin. Berkaitan dengan waktunya yang penting ya mundur sedikit nggak apa-apa lah. Sholat zuhur jam 3:15 kan, belum azan asar kan? Udah azan asar? Belum kan? Nggak apa-apa. Masih masuk waktu Zat. Jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Jangan. Selama di waktunya. Itu terjadi sama manusia. Kalau ada orang-orang yang lapar jemaah, kemudian dia dikasih sesuap nasi. Cukup nggak buat dia? Nggak cukup. Anak lapar banget Ustaz. Anak kayaknya butuh 2 piring. Nasi padang Ustaz. Butuh apa lagi? Rendang, ayam pop, kepala kakap. Antum bisa lihat ketika antum masuk ke rumah makan padang yang disediain semuanya itu jamaah. Kadangkala antum butuh itu jamaah. Tapi ketika sholat, antum cuma sesuap aja. Cukup. Nggak cukup. Orang tadi yang punya masalah banyak, mau tidak mau dia perlu banyak lagi sholatnya. Terus apakah antum harus punya masalah untuk khusyuk? Harus punya masalah harus baru di shaf pertama di masjid. Ada sebagian kita yang sholat Jumat nggak pernah di shaf pertama. Wallahu a'lam. Anak lihat shaf pertama itu kayaknya orang-orang spesial. Itu lagi kalau anak khutbah ya ketemu ini lagi mana yang lainnya. Yang shaf terakhir tetap di shaf terakhir. Nggak pernah ada kemajuan. Yang ada kemunduran deh nanti seperti itu. Sholat ini tadi seperti makan. Makan antum hanya butuh 3 kali. Akan ada orang yang 2 kali cukup makan. Tapi sholat
Antum butuh banyak. Makanya Allah syariatkan 5 kali. Hanya sekarang bagaimana menjaga kualitas sholat antum. Jamaah rahimakumullah, orang munafik sholat enggak? Sholat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Khadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Ya tadi kumpul sama orang-orang Islam ya. Pakai peci juga. Duduk di softnya orang-orang soleh. Padahal Allah yang sedang menipu dia. Dia pikir Allah nggak tahu. Kalau pihak masjid nggak tahu. Anda ditanya, Ustaz tahu nggak mana yang munafik di masjid ini Ustaz? Coba antum lihat. Kanan kiri antum. Tahu dari mana antum? Ini kayaknya munafik Ustaz. Kenapa? Dari tadi nyatet aja. Kayaknya pura-pura dia nyatetnya. Nggak bisa gitu jemaah. Nah kita benar-benar nggak tahu. Tapi Allah kasih tanda ternyata. Apa tandanya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mendirikan sholat, jadi ketika dia hendak sholat berat. Allah. Kalau antum sholat dalam kondisi berat, boleh jadi ada masalah sama antum. Kenapa? Tadi kita udah sampaikan, ini curhat. Ketika antum antrian ke dokter, antum inginnya nomor berapa? Nomor 1. Anda kepingin yang pertama konseling sama dokter, Anda punya masalah. Ketika antum melihat antri panjang, Allahu Akbar. Orang-orang ini jam berapa mereka datang gitu loh. Orang-orang munafik berat, malas. Antum kalau sudah ada, ya Allah, ini panggilan dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kok berat aneh. Padahal Anda mau ngomong sama Allah. Anda mau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda akan katakan ihdinas siratal mustaqim. Anda mau minta sama Allah. Tadi Anda akan ruku. Bagian posisi ruku, antum melihat Anda sedang beribadah sama Allah. Allah sedang melihat Anda saat ini. Jemaah. Emang nggak mau? Antum ketemu bos aja, dipanggil bos. Astagfirullah. Ketika antum mengatakan astagfirullah dipanggil bos, berarti antum punya salah. Antum tahu dipanggil karena dosa. Iya, Anda berbuat salah. Tapi ketika dikatakan, dipanggil bos, ada bonus buat engkau. Tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Antum mau dikasih tahu, antum mau dikasih bonus. Terus antum mengatakan, kayaknya nggak benar bonusnya nih. Munafik. Artinya dia nggak yakin gitu. Ketika yakin dia akan bergerak langsung. Qamu kusala, orang ria aja sholatnya. Sholat dia. Tapi ria. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan kata Allah, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jamaah rahimakumullah. Pernah ada orang yang sholat di Masjid Nabawi. Dia mungkin sholat tahiyatul masjid. Nabi ngelihat dia sholat. Diperhatikan sama Nabi SAW. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Padahal dia berdiri ngadep kiblat dalam posisi semua syarat sholat sudah dia penuhi. Dia katakan Allahu Akbar, mulai rukunnya dia lakukan gerakan sampai salam. Tapi kata Nabi SAW, Salli fa innaka lam. Sholatlah engkau, sebenarnya engkau belum sholat. Jangan sampai sebagian kita 10 tahun sholat, ternyata belum sholat. Dihukuminya belum sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat sama 60 tahun. Jemaah. Mungkin dia sholat sejak umur 10 tahun. Berarti umurnya dia sekarang berapa? 70 tahun. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqballahu sholah. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Apa gunanya dia sholat? Nggak benar berarti sholatnya. Sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika antum sholat tapi dosa terus antum garap. Antum tolong lihat sholat anak gimana gitu loh. Ketika sholat antum benar, nih maksiat berkurang. Kadang-kadang kita ngelihat ada kawan kita jamaah. Rajin sholatnya ya. Rajin sholat zikir. Lalu kita godain dia. Antum habis berbuat dosa apa antum? Kok pertaubatan kayaknya gini. Marah dia. Iya arti sebenarnya ketika sholatnya benar, dosa itu jauh. Yakin. Kenapa? Allah sudah sebutkan. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini orang 60 tahun sholat, tapi terus dosa dia kerjakan. Jangan disuruh berhenti sholat. Karena ada sebagian orang melihat kawannya
Sholat tapi terus berbuat maksiat. Apa katanya? Udahlah antum berhenti sholat, maksiat terus jalan. Jangan disuruh berhenti sholatnya. Dosa antum. Boleh jadi utusan iblis nih orang. Nyuruh kawannya sholat, berhenti sholat. Lu jangan. Perbaiki sholatnya antum. Perbaiki sholatnya. Ini orang sama Nabi SAW diperbaiki sholatnya. Tuh yang 60 tahun sholat nggak diterima, dikasih penjelasan sama Nabi SAW. Kenapa nggak diterima sholatnya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia tadi sholatnya asal-asalan. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak. Padahal kita tahu yang namanya tumak nina itu rukun sholat. Gitu loh. Ini orang pokoknya solian. Sampai 3 kali dia orang. Sholat dia lagi. Gimana orang ini sholat dilihat sama Rasul SAW. Pasti sholatnya berusaha untuk khusyuk. Salah saya salam, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ifa innaka lam tusalli. Engkau balik sholat. Engkau belum sholat. Maka yang ketiga orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi sholat lebih baik daripada yang kau lihat tadi. Itu sudah sholatku yang paling baik. Akhirnya dia diajarin sama Nabi SAW. Di antara yang beliau sampaikan ya, ini panjang. Idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblah ya. Kemudian disuruh baca ma tayassara minal Qur'an ya. Dan kita tahu yang jadi rukun salat adalah baca Al-Fatihah. Boleh enggak ana Ustaz salatnya karena keburu ana baca Al-Fatihah aja Ustaz, enggak baca surat. Boleh enggak? Boleh, sah salatnya gitu loh. Tapi bacanya yang benar. Baca Al-Fatihahnya ya. Karena dari 30 juz Al-Quran itu yang paling utama adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua yang dalam Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah ini. Maka antum baca lagi tafsirnya ya, supaya antum lebih menghayati. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian rukuklah engkau. Apabila engkau rukuk, jangan langsung bangkit. Sampai engkau tumaknina rokian. Rasakan semua anggota badan itu di tempatnya. Dan antum merasakan ana sedang rukuk buat Allah Azza wa Jal. Kemudian nanti ketika sujud juga, antum merasakan ana sedang meletakkan kening ana di muka bumi ini. Untuk berbicara dengan Allah yang ada di atas arasnya. Antum katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan rasakan. Ketika sholat antum benar, antum selesai sholat akan mendapatkan kebaikan. Antum merasakan kok enak ya. Kok tenang ana sekarang ini. Rasulullah SAW kalau punya masalah larinya kemana? Sholat. Di Jakarta ini ada enggak tempat pembuangan limbah? Artinya orang kalau punya masalah itu larinya kemana di Jakarta ini? Hah? Ke masjid? Hah? Kemana? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Enggak, orang kalau punya masalah itu biasanya kalau di Jakarta ini dibuang kemana? Diskotik, dunia malam, nah, di mana lagi? Masjid tutup kata dia. Padahal memang waktu curhat yang paling indah itu malam. Sholat yang paling indah itu ya di malam itu. Bagaimana tatkala Allah menyebutkan penghuni surga itu? Ya Allah jemaah, kapan kita bisa seperti mereka? Allah mengatakan, kanu dikit tidurnya di malam hari. Begadang ya. Ternyata penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka keluar dari zona nyaman itu, mereka begadang malam jemaah. Tapi bukan di diskotik mereka begadang. Bukan di jalanan. Kadang-kala Anda melihat, tak tahu di sini. Alun-alunnya biasanya. Itu malam hari penuh sama orang-orang nongkrong di sana. Mereka semua punya masalah. Mereka larikan ke sana. Ngobrol, ngopi, ini, itu. Dia pikir selesai. Pulang dari sana paginya, alhamdulillah selesai masalahnya. Enggak selesai. Tapi ketika antum larikan ke sholat, selesai. Karena Allah janji. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Udah sukses tuh orang. Siapa mereka? Yang kalau sholat khusyuk dia. Maka perlu yang namanya tumaknina dalam sholat. Rasakan tumaknina. Rasakan setiap perpindahan gerakan sholat itu. Usahakan emak di belakang. Kalau sholat tepat waktu. Emak ini paling jauh dari riya sholatnya. Paling jauh dari riya. Kenapa? Di rumah. Suaminya datang, udah sholat. Udahlah. Sebelum azan udah sholat tadi. Dari semangatnya dia sholat. Ada sholat setelah azan gitu deh. Tapi ada emak yang selalu menunda waktu sholat. Tipikal ibu-ibu itu macam-macam. Ada ibu-ibu itu yang
nunggu semua beres baru sholat. Seperti itu. Sampai akhirnya sholat duhur mau asar. Janganlah. Ketika masuk azan, tinggalkan semuanya. Dan bapak juga ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, panggilan hayya ala sholat, yang bisa ditinggalkan, tinggalkan semuanya. Usahakan sholatnya di awal waktu. Walaupun memang kita tahu sholat itu waktunya luas gitu ya. Zuhur ya sampai asar. Kalau subuh sampai matahari terbit waktu subuh itu. Ketika seorang mulai menunda-nunda waktu sholat, maka boleh jadi nanti ada kesibukan yang sholatnya di luar waktu. Tapi kalau antum lihat anak punya waktu, tadi khususnya lagi emak ini, udahlah yang namanya beres-beres ini itu semuanya bisa ditunda. Tapi sholat ini seharusnya lebih diutamakan. Apalagi kalau sudah tahu hari itu hari dia datang bulan. Ketika dia tahu zuhur nih, oh kayaknya anak hari ini udah kayaknya mau datang bulan nih. Oh, udah adzan, sholat. Berjanji dari riba, dari namimah, dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari kezaliman. Kalau ada orang sholat tapi ngomongnya kasar, ada bahaya dengan sholat dia. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan hablum minallahnya baik dalam pandangan manusia. Dia sholat malam. Dia puasa sunnah. Kadang-kadang dia sedekah juga mungkin berbagi dengan hartanya. Masalah dia satu. Walakinnaha salitah au filisaniha saltah tu'zi jiranaha. Dia suka menyakitin tetangganya dengan lisannya. Loh, ini gimana? Dia sholat malam loh. Dia puasa sunnah. Tapi ternyata sholat dan puasanya tidak merubah sikap dan karakter dia. Tidak menjadikan dia menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar la khaira fiha. Neraka tempatnya. Nggak ada baiknya tuh orang. Loh, terus gimana dengan sholatnya? Berarti sholatnya belum baik sebenarnya. Dia memang mengerjakan itu sholat dengan raganya, tapi boleh jadi tidak dihayati dengan hatinya. Memakmurkan masjid bagi kaum laki-laki menjadi target utama. Dan antum bisa rasakan nikmatnya melangkahkan kaki, apalagi di bulan Sya'ban. Anak ngomong sama istri anak. Karena kita di rumah ada anak yang mau kalau ke masjid itu ya harus bareng sama anak. Anak sampaikan ke istri anak, syuf ini bulan Sya'ban, usahakan kita habis adzan sudah di masjid. Tidak. Yang nunggu qomat itu siapa biasanya? Yang rumahnya dekat sama masjid. Karena dia tahu bentar lagi lah. Artinya di qomat dia ke masjid bisa, masih dapat tuh. Tapi yang jauh-jauh biasanya udah datang duluan. Anak sampaikan kepada istri anak. Anak minta itu. Bagaimana adzan anak-anak udah siap. Karena kalau nyuruh anak ke masjid ini butuh waktu cukup panjang. Dia lari sana, lari sini, suruh ambil bajunya. Dia tiduran di kasur ya. Namanya anak-anak lah seperti itu. Kalau bapak kayak gitu, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ahibati fillah. Tadi anak sampaikan, anak pesan sama istri. Kita butuh saling menolong sama keluarga. Antum mengingatkan istri. Antum juga minta tolong sama istri antum. Ingatkan anak lah. Ketika adzan dikumandangkan, itu tadi udah disiapin anaknya, bapaknya sudah ambil wudu. Usahakan antum juga kalau mau qobliyah, ya qobliyah di rumahnya, ya. Baru kemudian berangkat ke masjid. Kemudian di masjid anak jangan dibiarin di tempat yang jauh, dekatkan sama antum. Karena sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya yang kita ajarkan kepada anak kita. Apalagi sekarang Sya'ban bulan diangkatnya amalan, sehingga masuk Ramadan kita sudah semangat. Apa yang menyebabkan kita bisa khusyuk? Salat kita jadi baik. Antum sudah sebutkan semua. Masalah. Ketika ada masalah, kita jadi lebih dekat sama Allah SWT. Kita itu punya masalah semua. Masalah itu namanya kematian. Antum takut sama penyakit, antum ke dokter. Antum hidup sehat, karena antum takut dengan sesuatu. Antum minum obat, antum olahraga. Semua ternyata masalahnya dari rasa takut dengan penyakit tadi. Ketika kita takut dengan kematian, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Sahihah, beliau mengatakan, "Udhkuril maut." Ingatlah dengan kematian. Kapan? Fi sholatika. Dalam sholatmu. Jadi tatkala kita sholat Allahu Akbar, boleh jadi ana mati. Ana sedang banyak dosanya ya Allah. Karal mauta fi sholatihi la hariyun an yuhsina sholatah.
Orang kalau ingat dengan kematian di sholatnya, itu menjadi kesempatan buat dia untuk memperbaiki sholatnya. Bedalah dengan orang yang sholat sedang memikirkan pekerjaan. Semua hal-hal yang menyebabkan antum tidak khusyuk dalam agama kita itu dihindari. Seperti ketika antum mau makan malam atau sudah mau makan atau azan. Antum mulai dengan mana? Makan. Antum selesaikan makannya. Anak kehilangan jamaah loh. Iya. Kenapa? Menjaga kualitas sholat itu lebih utama daripada mendapatkan fadilah berjamaahnya tapi enggak khusyuk. Jadi menjaga kualitas ibadah itu sendiri lebih baik daripada menjaga tempat dan waktunya. Oke, sholat di masjid pahalanya 27 Ustaz. Kalau anak makan dulu, anak akan kehilangan 27. Anak akan kehilangan jamaah. Nah, tapi kualitas ibadah itu lebih harus dijaga daripada kualitas tempat dan waktunya. Akhirnya antum berangkat ke masjid, udah nggak dapat jamaah. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Tapi antum sholatnya khusyuk. Karena boleh jadi antum sholat dengan menyesal. Kenapa istri anak tadi ya nyuguhin makanan sebelum azan ya. Akhirnya nggak khusyuk juga sholatnya antum. Karena mikirin istri, ya sudah selesai. Antum sudah dapatnya ini dan antum ingat dengan hadis Nabi SAW. Bahwasanya la salata bihadratit ta'am. Ada makanan. Sudah makan itu. Selesaikan makan itu. La yusallianna ahadukum wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Salat dalam kondisi nahan. Bukan nahan lapar. Nahan kepingin ke belakang. Kepingin ke toilet. Ya. Sudah jangan. Ya Allah Ustaz, anak ini kalau ke belakang nggak dapat soft pertama. Nah Ustaz. Ini fadilah tempat kan. Antum, anak kehilangan fadilah soft pertama Ustaz. Nggak apa-apa, tapi antum khusyuk. Jangan antum kehilangan soft pertama, nggak khusyuk juga gitu loh. Udah ke toilet ini itu, tetap nggak khusyuk. Padahal sudah dikasih sama Islam itu bagaimana antum mencapai khusyuk dalam sholat itu. Sehingga ketika sholat antum baik, semuanya jadi baik. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi SAW pernah sholat pakai baju, dikasih hadiah baju. Kemudian selesai sholat, Nabi buka baju itu. Berikan kepada sahabat yang ngasih, tukar. Jadi tukar hadiah itu boleh jemaah. Kenapa? Karena gambarnya membuat aku lalai tadi kata Nabi SAW. Maka ketika antum sholat, kalau memang yang di depan antum bikin antum lalai ya diganti. Soalnya kadang-kala orang sholat itu, karpet itu bisa ada gambarnya jemaah. Ini kayak gambarnya kepalanya orang. Jadi dia itu berimajinasi buat gambar sendiri sebenarnya gitu loh. Ya udah pakai yang polos aja. Pakai yang polos. Jadi semua hal sekali lagi yang menyebabkan antum lalai dari sholatnya atau tidak khusyuk dalam sholatnya dihindari. Termasuk handphone. Jangan antum masuk sholat jawab WA sambil jalan ya. Bentar. Ya, anak lagi mau sholat. Antum mikir, fulan jawab apa ya? Karena antum menunggu sesuatu. Pokoknya hindari semua. Dan di bulan Ramadan ini, anak mengajak semuanya untuk mempersedikit penggunaan handphone. Kalau bisa, kuotanya dihilangkan. Hanya buat telepon. Jadi yang penting, telepon. Kita hidupkan kembali SMS. Kan adalah paket yang apa? Paket SMS sama... Ya udah paket itu aja. Kuota sudah enggak. Antum lihat ya, kuota sekarang tuh sangat menggoda sekali ya, Ma. Kuota, giga, nonton. 10 giga. Orang kan... Wah, anak udah bayar, nggak ditonton rugi gitu seperti itu. Hanya orang na'udzubillah. Jadi semua godaan itu perlu dihilangkan. Antum masuk ke bulan Ramadan, yang pertama perbaiki sholatnya. Di bulan Ramadan ini. Ini sebagai momentum kita memperbaiki kualitas sholat kita. Tadi anak sudah minta kepada pihak masjid, ya kalau bisa sholatnya ya ditambah bacaan Qur'annya. Tapi orang bebas. Anak ngasih masukan kepada DKM masjid tempat anak, mereka mengatakan, enggak Ustaz, kesian jamaahnya Ustaz. Ya sudah. Kalau kesian sama jamaahnya. Kita bisa sholat di tempat lain. Kita bisa sholat sendiri. Ketika antum melihat masjid, enggak Ustaz, masjid kayaknya memang memperhatikan jamaahnya banyak yang tua-tua. Fadhal. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan usahakan antum setiap gerakan sholat itu, kalau bacaan sholat itu beragam dari Nabi SAW, antum hafal semuanya. Sehingga antum ganti jemaah. Baca subhana rabbiyal a'la, nanti ganti subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi pergantian dari satu bacaan ke bacaan lain yang sama-sama sunnah itu membuat antum harus mengingat.
Tapi kalau bacaan itu saja, kadangkala nggak khusyuknya akan berkurang.